Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksara Nail Makfiroh dengan NIM 2401010032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik dalam Upaya Menangani Masalah Stunting di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada daftar isi yang berisikan tentang ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, apa itu stunting, apa itu WHO, apa itu kebijakan publik, dan metode penelitian yang saya gunakan. Selanjutnya itu ada latar belakang. Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Kondisi ini mengacu pada gangguan pertumbuhan anak yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi kronis dan masalah kesehatan dalam 1000 hari pertama kehidupan. Data Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa stunting masih sangat umum terjadi di Indonesia dengan prevalensi di atas 20%. Data terbaru menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2023 masih berada di angka 21,5%. Meskipun pemerintah menargetkan penurunan hingga 14% pada akhir 2024. Namun, evaluasi terhadap efektivitas kebijakan ini masih terbatas. Banyak program yang dilaksanakan tidak selalu mencapai tujuan yang diharapkan. Seringkali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi, serta keterbatasan sumber daya. Dalam konteks ini, analisis evaluasi kebijakan publik menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program-program tersebut. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, mengapa penurunan angka stunting di Indonesia berjalan lambat meskipun berbagai macam kebijakan telah dilakukan? Yang kedua, apa saja kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penanganan stunting? Yang ketiga, bagaimana efektivitas kebijakan publik dalam mengatasi masalah stunting di Indonesia? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menganalisis penyebab lambatnya penurunan angka stunting di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penanganan stunting. Yang terakhir, mengevaluasi kebijakan publik dalam mengatasi stunting dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dan selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang manfaat teoritis yaitu penelitian ini dapat membantu meningkatkan tantangan yang dihadapi dalam melaksanaan kebijakan stunting. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terkait evaluasi kebijakan penanganan sehingga memberikan ilmu pengetahuan yang luas dengan mencantumkan data dan analisis yang dapat digunakan oleh penelitian lain dan pembelajaran yang relevan. Selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama, membantu menganalisis langkah kebijakan untuk mempercepat penurunan angka stunting. Yang kedua, sebagai alat untuk memberikan informasi tentang pencegahan dan penanganan sejak dini. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya program pemerintah dalam mencegah stunting. Selanjutnya ada pengertian stunting. Stunting adalah kondisi yang dikenal ketika tinggi badan anak di bawah rata-rata untuk usianya. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangnya gizi kronis, infeksi berulang, atau lingkungan yang tidak mendukung pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Pada Global Nutrition Target 2025 yang diinisiasi oleh World Health Organization menyebutkan bahwa stunting dianggap sebagai suatu hambatan pertumbuhan irreversibel yang didominasi oleh kekuatan asupan nutrisi yang tidak adekuat dan infeksi berulang selama 1000 hari pertama kehidupan, sehingga dapat dipahami bahwa stunting yaitu kondisi kekurangan asupan zat gizi seperti kalori, protein, dan mikronutrien lainnya pada jangka waktu lama yang menyebabkan kondisi tubuh seseorang menjadi pendek atau sangat pendek. Menurut data dari Bank Pembangunan Asia, prevalensi stunting di kalangan anak Indonesia di bawah 5 tahun adalah 31,8% pada tahun 2022. Indonesia menempati urutan ke-10 di Asia Tenggara. Prevalensi stunting pada tahun 2023 menggunakan data 2022 yaitu 21,5%. Selanjutnya yaitu ada faktor utama stunting.
Stunting disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi, bukan hanya karena faktor asupan gizi yang buruk pada ibu hamil atau balita saja. Di Indonesia telah banyak dilakukan penelitian mengenai faktor resiko stunting. Resiko stunting dapat dimulai sejak masa konsepsi, yaitu dari faktor ibu. Ibu yang kurang memiliki pengetahuan mengenai kesehatan dan gizi sejak hamil sampai melahirkan berperan besar menimbulkan stunting pada anak yang dilahirkannya. Pada saat hamil, pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, pelayanan kesehatan untuk ibu setelah melahirkan, dan pembelajaran dini yang berkualitas juga sangat penting. Hal ini terkait dengan konsumsi suplemen zat besi yang memadai saat hamil, pemberian ASI eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu yang optimal. Dan selanjutnya yaitu ada pencegahan stunting. Adapun pencegahan stunting dapat dicegah dengan beberapa upaya berikut. Yang pertama, bantuan penyediaan bahan pangan lokal, menyediakan prasarana air bersih dengan memberikan makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, intervensi untuk calon pengantin ibu hamil dengan melakukan konsultasi kesehatan sebelum menikah dan memastikan ibu hamil memiliki gizi yang cukup untuk menjaga imun tubuhnya. Yang terakhir yaitu membangun platform untuk melatih masyarakat tentang pencegahan stunting pada wanita hamil dan remaja, serta memberikan banyak kebijakan lainnya. Pengertian WHO. WHO atau World Health Organization adalah organisasi kesehatan dunia yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. WHO bertanggung jawab untuk memimpin upaya internasional dalam mengatasi masalah kesehatan global, memberikan panduan teknis, serta memfasilitasi penelitian dan pengembangan dalam bidang kesehatan. Tujuan utama WHO adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara global, mencegah penyakit, mempromosikan kesejahteraan, serta menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi semua orang. Selanjutnya yaitu ada prevalensi stunting menurut WHO. Data prevalensi anak balita pendek atau stunting yang dikumpulkan oleh World Health Organization yang dirilis pada tahun 2019 menyebutkan bahwa wilayah Southeast Asia merupakan wilayah dengan Asia prevalensi stunting yang tertinggi, yaitu 31,9% di dunia setelah Afrika 33,1%. Indonesia termasuk ke dalam negara ke-6 di wilayah Southeast Asia setelah Bhutan, Timur Leste, Maldives, Bangladesh, dan India, yaitu sebesar 36,4%. Secara global, stunting menjadi salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu perencanaan PBB untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Indonesia berproses mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs kedua, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian yang berkelanjutan. Dan selanjutnya yaitu ada kebijakan publik. Menurut William and Dunn 2000 mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka mencegah masalah-masalah kebijakan. Sedangkan menurut Weimer and Vining 1998, the product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that informs some public policy decision. Jadi, analisis kebijakan publik lebih merupakan nasihat atau bahan pertimbangan pembuatan kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. Upaya pemerintah. Dengan kondisi Indonesia saat ini, Presiden Joko Widodo merilis Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dalam rangka menghadapi masa depan negara. Agar pelaksanaan percepatan penurunan stunting berjalan dengan lancar, maka pemerintah melalui lembaga kementerian menyusun kebijakan-kebijakan yang akan ditunjukkan ke masyarakat dengan tujuan menanggulangi masalah stunting di Indonesia. Dengan total penurunan insentif 750 miliar,
Penerimaan penghargaan meliputi 9 provinsi, 97 kabupaten, dan 21 kota. Intensif yang ditawarkan pemerintah kepada setiap daerah diharapkan mendorong daerah-daerah untuk melanjutkan upaya mengurangi stunting secepat mungkin. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya fokus pada intervensi langsung terhadap stunting, tetapi lebih menargetkan faktor-faktor yang menyebabkannya, seperti kemiskinan dan keterbatasan terhadap nutrisi yang memadai. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian yang saya gunakan. Di sini ada jenis dan desain penelitian. Dalam penelitian ini, jenis yang digunakan ialah penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi, studi literatur, dan dokumen terkait. Penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Erikson, penelitian kualitatif merupakan proses investigasi yang dilakukan secara intensif dan teliti tentang yang sedang terjadi dan lapangan melalui refleksi analitis terhadap dokumen, bukti-bukti, dan disajikan secara deskriptif maupun langsung mengutip hasil wawancara, yaitu ada pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian, di mana tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang relevan dan berkredibilitas tinggi. Yang pertama, penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi yang dimana informasi diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, atau sebagainya. Yang kedua, kepustakaan. Pada penelitian ini juga penulis memperoleh data dengan menelaah berbagai sumber referensi berupa jurnal, artikel, buku yang diakses melalui Google Scholar dan lainnya. Ada sumber data. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berbagai kata-kata dan tindakan. Data lainnya yang dapat mendukung adalah dokumen dan lain-lainnya. Selain itu, menurut Ari Kunto 2010, sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder dan primer. Sumber data primer yaitu penelitian juga menggunakan data pendukung menggunakan teknik observasi. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sistematika atas fenomena-fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung. Yaitu yang kedua, sumber sekunder. Data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya. Menurut data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Penelitian ini dapat menemukan sumber data melalui sumber data lain yang juga berkaitan dengan kata kunci yang dicari. Dan terakhir yaitu teknik analisis data. Analisis data merujuk pada rangkaian proses mengelola, memeriksa, dan menyajikan data untuk mendapatkan informasi yang berguna dan mendukung pengambilan keputusan. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan data sekunder yang telah dikumpulkan pihak lain. Penelitian ini juga mengumpulkan data berupa dokumen dari kumpulan arsip atau dokumentasi yang disimpan. Pengumpulan data pada penelitian sering menggunakan pengumpulan data dokumentasi. Sekian presentasi proposal penelitian dari Aksara Nailul Makfiroh yang berjudul Analisis Kebijakan Publik dalam Upaya Menangani Masalah Stunting di Indonesia. Sekian dan cukup, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.